Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Priyono, kepada Pak Yohanes Watimena juga yang sudah mengundang saya, sebenarnya sudah berulang kali. Sepertinya hadir di depan ya Pak Yo ya. Sahabat saya, kalian mitra saya, Pak Yo. Ya syukur, berbahagia sekali hari ini bisa kita bertemu ya. Saya mendapat kesempatan. Ya memang karena semua ada waktunya begitu. Nah malam ini bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dan juga ada teman-teman yang ada di baik di Wihara Dhamma Paramita maupun juga di Zoom. Also I want to untuk menyapa Jonathan Smith. Thank you Jonathan for joining us tonight. Ya, saya izin dulu ya Bapak Ibu untuk memaparkan materi dulu ya, kemudian nanti kita akan latihan bersama ya. Untuk sebagai pengantar tentang meditasi seperti itu ya, dalam hal ini juga adalah meditasi mindfulness. Mungkin suatu istilah yang saat ini sudah sering kita dengar ya. Kita sangat berbahagia sekarang ini meditasi itu sudah di mana-mana begitu, bukan suatu hal aneh lagi tentang meditasi begitu. Nah, mari saya ingin menyampaikan beberapa hal agar kita memiliki kesepahaman tentang meditasi, khususnya di sini juga tentang bagaimana praktek mindfulness yang memang ini asalnya berawal dari tradisi atau praktek Buddhism ya. Baik, saya coba share. Ya, mohon diinfokan jika sudah terlihat ya. Sudah. Baik, jadi malam ini kita akan berlatih bersama-sama. Kita akan belajar eh, tentu baik teori maupun prakteknya untuk meditasi, mindfulness ya. Jadi saya kutip di sini apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gotama bahwa adalah pikiran itu mendahului segala sesuatu. Pikiran akan mendominasi segala sesuatu dan pikiranlah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi tentu di dalam meditasi ini adalah kita akan berfokus untuk bagaimana mengolah pikiran kita ini ya, yang dia merupakan segala sumber, segala dominasi, dan segala yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada pada diri kita. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi itu adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Jadi di sini ada kata pemusatan ya. Nah, sebenarnya kata meditasi itu berasal dari bahasa Inggris yang meditation dan juga berakar dari kata Latin meditari yang artinya itu bisa merenungkan, berpikir secara mendalam tentang sesuatu, menelaah secara cermat penuh perhatian dan mendalam tentang sesuatu hal dalam waktu yang lama. Nah, kita lihat di sini ada merenung, ada berpikir, ada penuh perhatian. Meditasi tentunya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi meditasi adalah menyadari sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasa dan lakukan. Jadi kalau berkaitan rasa ini juga adalah ini ya aspek mental gitu. Intinya dari meditasi adalah kita penuh kesadaran atau kita menyadari. Nah, kalau meditasi mindfulness yang tren belakangan ini adalah
sinonim dengan suatu aktivitas bagaimana kita memperhatikan, kita melihat, kita mengamati, kita merenungkan sesuatu, kita menyadari. Nah, kalau kita mempraktekkan meditasi mindfulness atau meditasi kesadaran, ini tidak selalu memerlukan meditasi duduk atau berdiri. Jadi, meditasi kesadaran itu tidak selalu harus duduk atau berdiri saja, tapi bisa dipraktekkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan meditasi mindfulness tadi bisa sebagai praktek religius atau spiritual, seperti misalnya doa, kontemplatif, atau praktek sekuler. Misalnya pada saat seseorang itu merenungkan hasil karya seni, pada saat seseorang makan, ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, makanya itu kita sering mendengar mungkin meditasi itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ini maksudnya adalah praktek meditasi kesadaran. Nah, kata mindfulness ya yang rasanya tidak asing didengar terutama di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sebenarnya berawal dari kata Pali yaitu sati. Nah, kata sati ini tentu bagi umat Buddha sudah tidak asing juga ya. Nah, di sini ada mengandung bahwa unsurnya mindfulness atau sati itu sadar pertama, kemudian ada perhatian dan juga ingat, eling. Jadi seseorang yang sadar, dia penuh perhatian dan juga dia akan ingat gitu. Ini ada satu definisi dari Jon Kabat-Zinn, ini adalah bapak mindfulness modern yang mengintegrasikan praktek ya, jadi sati ini atau mindfulness itu dalam praktek ilmiah modern. Nah, jadi praktek mindfulness didefinisikan oleh Jon Kabat-Zinn itu sebagai kesadaran yang muncul. Jadi di sini ada kesadaran yang muncul melalui pemberian perhatian secara sengaja. Jadi kita memperhatikan secara sengaja di saat ini dan tanpa menghakimi pengalaman yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Jadi ada unsur bahwa kita tidak menghakimi pengalaman itu atau itu baik atau buruk maupun kita senang atau tidak senang, seperti itu kita menyadari. Nah, praktek mindfulness itu sama dengan hidup dengan berkehendak atau berniat sadar saat ini, tidak menghakimi, tidak menolak, dan terbuka pada realita apapun saat ini. Dan juga tanpa keterikatan pada momen tersebut. Sehingga seseorang itu bisa fokus pada saat ini. Atau pada saat kekinian atau saat kini gitu ya. Nah, tentu juga dalam praktek mindfulness seseorang itu akan berlatih untuk terus sadar dan menerima dulu, baru dia bisa berubah. Nah, sikap dalam berlatih mindfulness, meditasi kesadaran, yaitu kita mengendalikan perhatian. Jadi kita juga menjauh dengan menarik diri dan mengamati. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan pikiran. Inilah tujuan-tujuan yang di praktek meditasi kesadaran mindfulness ya. Ini utamanya juga pada praktek untuk kesehatan begitu juga ya. Jadi misalnya bisa ternyata praktek ini mengurangi penderitaan yaitu nyeri misalnya atau ketegangan atau stres yang dirasakan seseorang. Nah, sehingga ketika penderitaan berkurang tentu kebahagiaan meningkat dengan sendirinya. Kemudian meningkatkan keterampilan untuk mengendalikan pikiran kita. Sehingga kita tidak eh, terus dalam kondisi yang namanya itu automatic pilot. Jadi pikiran yang otomatis dan reaktif terhadap kejadian yang ada pada di sekitar kita atau di dalam diri kita. Dan kita juga tujuannya berlatih di sini adalah mengalami realita atau kenyataan sebagaimana adanya. Nah, sehingga kita bisa terkoneksi nanti dengan semesta dan kebaikan dan juga diri kita yang sebenarnya.
Saya akan putarkan satu video eh, bagaimana bahwa praktek meditasi itu apa yang perlu dilakukan begitu ya. Saya putarkan nih. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Dokter. Baik. Jadi video ini berjudul Samurai dan the Fly atau Samurai dan Lalat ya. Jadi meditasi adalah sarana kunci untuk mencapai keheningan, kedamaian secara di dalam diri. Ya, di dalam video tadi itu mengumpamakan begitu bagaimana orang yang bermeditasi itu eh, tidak reaktif ya, tidak terus menghamburkan energinya untuk mengatasi lalat yang ada di dalam kehidupannya begitu. Nah, bagaimana dia bisa tenang, fokuskan diri begitu, nah sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Itulah salah satu manfaat juga meditasi tentunya. Saya lanjutkan.
Ya, eh, karena saya basicnya adalah seorang dokter, kita ada basic ilmiah begitu ya. Jadi ternyata meditasi dalam hal ini mindfulness itu ternyata sudah sangat banyak buktinya bisa membantu, entah itu di dalam bidang kesehatan, di bidang industri, maupun di bidang pendidikan ya. Ada banyak bukti yang mendukung bahwa seseorang yang bermeditasi itu bisa kemudian bermanfaat. Dan juga sudah diteliti apa yang terjadi di otak seseorang ketika bermeditasi. Nah, ini ada gambar bahwa ini adalah seorang biksu begitu ya, yang dicek, diperiksa otaknya, gelombang otaknya, apa yang terjadi pada saat ketika bermeditasi. Dan sebenarnya ada ukuran-ukuran begitu secara ilmiah yang bisa melihat bagaimana tingkat kesadaran seseorang atau mindfulness. Nah, jadi meditasi itu bisa diukur kalau secara ilmiah. Ada beberapa latihan praktek meditasi yang bisa dilakukan seperti meditasi nafas, penapasan, kemudian juga memindai tubuh, meditasi duduk, memperhatikan suara dan pikiran, kemudian meditasi kesadaran terbuka, meditasi jalan, meditasi cinta kasih, dan juga bagaimana kita tetap bermeditasi di aktivitas harian kita. Nah, jadi meditasi tadi bukan hanya duduk, diam, memejamkan mata saja, tapi juga bagaimana kita bisa mempraktekannya memiliki kesadaran pada saat mata terbuka atau pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Jadi ada sikap-sikap yang juga perlu dilatih pada saat seseorang itu berlatih meditasi atau mindfulness ya, atau meditasi kesadaran. Yang pertama adalah kita akan belajar untuk tidak menghakimi, menjudgmental. Kemudian kita perlu sabar dan tekun. Dan kita juga memiliki pemikiran pemula karena setiap pengalaman meditasi, setiap pengalaman dalam kehidupan kita itu selalu pengalaman yang baru. Kita percaya, kita yakin, dan kita melatih diri untuk tidak ngotot, tidak kudu, tidak harus, begitu. Nah, kemudian juga belajar menerima kenyataan, menerima situasi seapa adanya, belajar melepas, kemudian belajar untuk mengapresiasi, berpuas hati, cinta, dan welas asih. Nah, ini semua adalah kualitas batin ya yang diajarkan juga oleh guru agung kita begitu kan, kalau kita belajar dhamma begitu, kita belajar ajaran Buddha, inilah yang kita latih semua. Nah, dengan kata lain kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo, sabar, nerimo ing pandum, syukur, legowo, ikhlas, dan welas asih. Itulah kualitas batin seseorang yang mempraktekkan atau melatih meditasi. Nah, meditasi mindfulness itu ada dua tipe, yaitu pertama kita memfokuskan, dan yang kedua membuka pikiran. Nah, kita nanti malam ini akan berlatih untuk yang memfokuskan pikiran. Jadi memfokuskan pikiran itu maksudnya apa? Kita memusatkan perhatian pada objek, pada aktivitas, baik itu internal maupun eksternal. Kalau misalnya secara internal diri kita atau di dalam diri kita, kita memperhatikan kalau munculnya sensasi tertentu pada diri kita, entah itu fisik atau misalnya emosi apa yang muncul, pikiran apa yang terlintas, bisa juga dengan menggunakan kata-kata yang diulang-ulang atau mantra, atau diucapkan setiap kali bernapas. Ya, jadi contohnya misalnya pada saat menarik napas, kita nanti mengucapkan kata bijak. Pada saat menghembuskan napas, kita mengucapkan kata pikiran. Atau ada praktek yang lain misalnya dengan menghitung nafas, ya, dari 1 sampai 10 kemudian diulangi lagi. Itu secara internal dalam diri kita objeknya. Nah, kalau kita eksternal, seorang itu bisa fokus pada sehelai daun, lukisan gitu. Jadi
seseorang itu begitu terfokus kepada apa objek yang diperhatikan itu. Ini biasanya dianjurkan untuk pemula atau kalau seseorang yang punya kecemasan yang tinggi. Nah, jadi ada istilah juga ada yang harus dipahami bahwa kita perlu yang namanya itu jangkar kesadaran. Nah, kalau di dalam sering disampaikan di Suta ataupun para Bante menyampaikan begitu bahwa jadi seperti halnya ada jangkar yang menjaga agar kapal itu tidak hanyut di perairan. Sehingga kita punya titik fokus perhatian. Itu yang disebut dengan jangkar atau anchor. Atau seringkali kalau sering mungkin kita dengar adalah kita melatih pikiran itu seperti bagaimana kita punya tali gitu ya. Seekor sapi yang terikat di tali, yang terpancang di tiang. Nah, itulah yang merupakan jangkar perhatian atau jangkar kesadaran. Nah, itu bisa dengan menghitung, bernapas, memperhatikan suara atau sensasi tubuh. Jadi ini berfungsi sebagai tempat untuk kita kembali ketika kita tenggelam dalam pikiran atau pikiran kita itu hanyut. Nah, malam ini kita akan melatih utamanya meditasi pada mindfulness yang focusing ini. Ini ada video kedua dari Yonggi Minyo Rinpoche, merupakan seorang guru besar juga di dalam praktek meditasi. Beliau memang berasal dari tradisi Vajrayana ya, Tibetan. Mari kita dengar sama-sama, tapi ini memang bahasanya bahasa Jawa, nanti dalam kata lain, dalam tanda kurung bahasa Inggris. Nanti Pak Yo bisa membantu untuk menerjemahkan untuk bapak-bapak di sana. Saya share sebentar ya untuk videonya. Ya, sudah terlihat ya. Jadi bagaimana untuk bermeditasi, kita itu melatih pikiran kita itu adalah seperti seekor monyet. Nah, seekor monyet itu terus bergerak kan, tidak bisa diam ya. Di sana ada monyet nggak Pak Pri? Monyet sesungguhnya Pak Pri? Jauh. Ya, kalau kita lihat monyet itu nggak bisa diam ya Pak Pri, mau gerak terus loncat-loncat sana sini ya. Lalu gimana caranya untuk bisa diam? Monyetnya harus dikasih kacang, dikasih pisang, begitu ya. Nanti dia mengunyah di situ. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan jangkar atau pusat kesadaran begitu. Baik, saya putarkan ya. Nah, jangkar kesadaran kita juga bisa kita menjangkarkan diri atau memusatkan pada nafas kita. We can meditate everywhere, anytime, even 3 seconds, 2 seconds, while you're walking, while you're having coffee and tea, while you're having meeting, so you can meditate. Many people has
a little bit misunderstand about meditation. They think meditation meaning think of nothing, concentrate. So push too much. So we cannot block thought and emotion. In fact, we need thought and emotion. So whether you listen to your monkey mind or not, that's the issue. What I call monkey mind, mine is chatting, pala 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 yada yada. So monkey mind is giving your opinion. So whether you listen to opinion or not, it's up to you, right? So through meditation, what we do is we have to make friends with the monkey mind. But how to make friends? Just giving banana doesn't work, So right method is you need to give job to monkey mind. How to give job monkey mind? So the simple meditation technique is be aware of the breath. So you ask monkey mind, hello, what's breath? So monkey mind says, yeah, good idea. And be aware of breath. Breathing in, breathing out, breathing in. There's a lot of thought comes at the background. Don't care, no problem. So as long as if you're not forget your breath, anything is okay. Not need too much concentration. Just simply be aware of your breath. Breathe in, out, in. Even two breath, one breath. So therefore, we can meditate everywhere, anytime. Ya, saya bantu terjemahkan ya apa yang disampaikan oleh Yongye Minyo Rinpoche. Jadi pikiran kita itu seperti ada monyetnya. Jadi pikiran kita itu terus berisik, berbicara macam-macam begitu ya. Rasanya apakah pikiran bisa diam? Pikiran terus muncul begitu. Nah, seperti monyet tadi terus bergerak ke sana kemari. Nah, karena itu kita harus memberi pekerjaan, objek, tugas kepada pikiran kita tadi itu adalah kalau di sini adalah kita beri tugas untuk perhatikan nafas gitu. Nah, amati nafas. Nah, pengamatan nafas ya bisa tergantung ya, ada banyak teknik gitu kan, guru-guru meditasi. Ada yang di perut, ada yang di kembang kempis dada, ada yang juga sering ada di ujung hidung kita ya. Nah, tapi kita di situ juga tidak boleh terlalu fokus, terlalu konsentrasi begitu. Nah, jadi kita hanya mengamati, hanya menyadari. Nanti itulah tugas kita nanti kita dalam praktek ya. Saya lanjutkan lagi, tinggal sedikit ini pemaparan teorinya. Jadi nanti kita akan berlatih untuk melatih pikiran monyet kita tadi. Nah, di mana monyetnya? Ya pikiran kita tadi, seperti diibaratkan seperti monyet gitu. Jadi dan praktek ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Jadi apa yang perlu dilakukan nanti? Silakan ambil eh, posisi yang nyaman. Cuma praktek ini tidak harus duduk, boleh juga berbaring seperti itu karena esensinya adalah bagaimana kita memberi perhatian pada napas kita nanti ya. Dan bernapaslah secara alami apa adanya. Jadi napas tidak ditarik panjang atau tidak ditarik pendek atau tidak dikontrol atau tidak dikendalikan. Jadi bernapaslah secara alami apa adanya. Fokuskan perhatian pada nafas. Merasakan napas masuk dan keluar ke dalam tubuh kita. Nah, atau ada juga yang misalnya ingin, tapi ini tergantung masing-masing begitu. Ada yang berlatih dengan dia mengulang kata, napas masuk, napas keluar. Tapi biasanya saya sendiri tidak mengulang kata, jadi hanya mengamati nafas. Pusat perhatiannya misalnya di ujung hidung kita.
Nah, pada saat kita melakukan seperti ini, pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan begitu bisa muncul. Pikiran apa? Misalnya pikiran tentang masa lalu maupun masa depan. Masa lalu misalnya tadi Pak Yo habis makan sesuatu begitu. Nah, terkenang. Oh, tadi habis makan bakso misalnya. Nah, sadari munculnya pikiran itu, lalu kembalikan perhatiannya ke nafas, pada pengamatan nafasnya. Secara lembut, kembalikan perhatiannya pada nafas, atau nafas itu menjadi jangkar kesadarannya. Ketika terkenang nanti rencana-rencana, misalnya habis latihan meditasi ini, saya akan ngobrol sama Pak Pri misalnya. Pikirannya muncul seperti itu. Sadari ada pikiran itu, lalu perlahan kembali lagi pada perhatian pada napasnya. Muncul pikiran apapun yang kemudian kita memikirkan itu, sadari, ya. Kemudian kita perlahan-lahan kembali ke pengamatan nafas. Misalkan perhatian kita juga terdistraksi dengan sensasi fisik kita. Tugas kita juga sekali lagi adalah menyadari adanya muncul sensasi fisik itu, lalu perlahan-lahan kembali lagi ke titik pengamatan nafasnya. Mungkin juga muncul misalnya, ini latihannya, prakteknya selesainya kapan ya? Nah, seperti itu, itulah pikiran-pikiran yang muncul gitu. Sadari ada itu, balik lagi, ulangi lagi niatnya, kehendaknya untuk merasakan atau mengamati nafas. Jadi sekali lagi kembali lagi ke nafas, pulang lagi ke nafas. Pengamatan nafas adalah menjadi objek perhatian. Ya, kita akan mulai latihan meditasinya. Latihan meditasi ini akan dipandu dengan bunyi bel. Silakan Bapak Ibu memposisikan diri yang nyaman. Boleh duduk, boleh berbaring, karena meditasi mindfulness sebenarnya tidak wajib harus duduk saja, begitu. Ambillah posisi yang nyaman. Di dalam berlatih ini juga boleh memejamkan mata jika dirasa lebih nyaman, atau membuka setengah mata namun memfokuskan ke satu titik. Kalau saya pribadi lebih nyaman untuk menutup mata. Ya, kita akan mulai seiring nanti dengan terdengar bunyi bel, maka meditasi akan kita mulai dan nanti akan kita akhiri ketika terdengar kembali bunyi bel kedua atau terakhir penutup ya. Baik, meditasi kita mulai. Tetapkan niat, pusatkan perhatian Bapak Ibu pada napas masuk dan napas keluar di area ujung hidung, di mana sensasi napas bisa kita rasakan.
Pada saat kita mempraktekkan pengamatan pada napas pada saat ini, mungkin muncul pikiran bayangan tertentu, atau Bapak Ibu bisa menyadari adanya suara saya pada saat ini. Cukup sadari, menyadari perhatian yang teralihkan, menyadari pikiran yang muncul tentang masa lalu, masa depan, ingatan-ingatan, memori, perencanaan masa depan. Tugas Bapak Ibu bukan menghentikan semua pikiran itu, mereka alami apa adanya. Tugas kita di sini adalah menyadari kemunculannya, lalu secara perlahan kita mengembalikan perhatian kita pada napas masuk dan keluar. Begitu pula ketika sensasi fisik apapun muncul, sadari, kembalikan perhatian pada napas masuk dan keluar. Meditasi kita lanjutkan. Lanjutkan kembali meditasi pengamatan pada napas. Lonceng bel adalah lonceng kesadaran. Pada saat kita mempraktekkan ini, mungkin kita merasa mengantuk. Dengan adanya bel, kita bisa menyadari kembali tugas kita adalah melakukan atau memperhatikan atau mengamati napas masuk dan keluar. Meditasi akan kita akhiri jika saya sudah menyampaikan agar Bapak Ibu bisa mengakhiri meditasi. Meditasi kita lanjutkan.
Sadari kembali, pusatkan kembali perhatian pada napas masuk dan keluar. Meditasi dilanjutkan.
Bunyi lonceng adalah sebagai pengingat, menguat kesadaran kembali untuk mengingatkan kita agar kita kembali memusatkan perhatian pada nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Meditasi dilanjutkan.
Baik, meditasi kita akhiri. Silakan Bapak Ibu yang membuka mata, yang menutup mata untuk membuka mata secara perlahan-lahan. Ya, baik. Demikian, hari ini kita sudah mempraktekkan meditasi mindfulness yang pertama, yaitu meditasi pengamatan pada nafas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Pri. Baiklah, terima kasih. Mungkin karena terbatasnya waktu juga, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama, kalau saya pribadi, apa yang dokter sampaikan itu jika waktunya tidak lebih banyak waktunya, mungkin akan banyak memotivasi teman-teman itu semua untuk lebih meningkatkan lagi bagian edukasinya. Yang kedua, semoga suatu saat dapat kesempatan ketemu juga lagi untuk dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita selesai meditasi kan sering ya sharing ngobrol. Kebetulan di wihara sini selain hari Rabu dan malam Minggu, Sabtu, itu 6:30 ada yang meditasi dari 6:30 sampai jam 7 lah, 30 menit. Nah, ada salah satu pengalaman bahwa ketika latihan meditasi itu dalam keningan tertentu tiba-tiba muncul hal-hal yang menakutkan. Itu kira-kira bagaimana pandangan dokter dan jalan keluarnya bagaimana. Kemudian berikutnya, ketika kita latihan meditasi dalam waktu tertentu tiba-tiba terkejut dan bangun. Nah, apakah dengan kejadian seperti itu kita lepas dari perhatian atau objek atau mungkin sensasi meditasi? Mohon dokter jelaskan. Terima kasih dok. Ya, yang pertama tadi tentang muncul pikiran yang menakutkan tadi. Ya, ada bayangan-bayangan yang menakutkan sehingga mau tidak mau harus berhenti meditasinya. Gitu kan? Ya, jadi demikianlah memang pada saat kita bermeditasi bisa muncul suatu fenomena-fenomena tertentu ya di dalam pikiran kita. Nah, fenomena-fenomena pikiran-pikiran yang muncul itu sendiri sebenarnya adalah bayangan-bayangan gambaran yang dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, di dalam bermeditasi sebenarnya kita cukup mengetahui saja ada pikiran, ada bayangan-bayangan tadi, ya. Memang lalu kita bisa secara bertahap, perlahan kembali memfokuskan kembali nanti pada pengamatan pada napas kita. Misalnya pada saat ini kita melakukan objek pengamatan nafas. Jadi semua fenomena pikiran yang tadi, entah itu pikiran yang menakutkan, pikiran yang menyenangkan, itu semua nanti akan mengikuti hukum ketidakkekalan. Dia akan muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Nah, tugas kita itu adalah nanti kembali pada niat kita tadi. Niat kita tadi adalah memperhatikan nafas. Kemudian kita juga akan memperhatikan juga sensasi atau emosi yang muncul pada diri kita. Adanya pikiran-pikiran takut
yang muncul pada diri kita. Nah, disinilah latihan ini utamanya adalah latihan kesadaran. Memang kita tidak bisa memblok untuk pikiran itu supaya tidak muncul pikiran yang menakutkan itu. Dan itu memang akan muncul secara alami apa adanya. Jadi tugas kita adalah kita kembali lagi kepada objek kita. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua juga sama jawabannya. Jadi bisa saja memang nanti muncul sensasi kita seperti terkejut. Atau misalnya tadi pada saat kita mendengar bunyi lonceng kan, mungkin yang tadinya terserap atau sudah mengantuk begitu mendengar lonceng itu bisa terkejut. Nah, jadi di sini memang esensinya bukanlah konsentrasi penuh, tapi kita menyadari bahwa kita itu sudah misalnya pikiran kita itu teralihkan, lalu kita kembali lagi. Jadi esensi meditasi itu adalah kembali lagi, kembali menyadari. Nah, memang ini juga nanti kan bagian dari hukum ketidakkekalan, bahwa kita bisa terkejut, bisa teralihkan perhatiannya, bisa muncul pikiran macam-macam, bayangan macam-macam, sensasi datang begitu. Nah, itu kan apa adanya, alami, pasti dialami begitu. Nah, jadi esensi dari meditasi adalah menyadari, sadar, ya. Jadi bukan pula untuk misalnya mencari ketenangan. Nah, karena ketenangan itu sendiri nanti bisa juga berubah, tidak kekal. Jadi selama kita sadar, kita tidak tenang, kita juga sesungguhnya sudah sedang sadar. Jadi sekali lagi esensinya adalah sadar. Jadi itu tanggapan saya ya Pak Pri, semoga menjawab ya. Nanti saya kirimkan juga link YouTube ya Pak Pri dari pengalaman meditasi Bante Sri Panyawaro sehingga bisa memperkuat kembali begitu ya apa sih esensi meditasi yaitu menyadari kesadaran tadi. Nanti saya kirimkan ke Pak Pri ya. Ke Pak Yohanes sepertinya waktu itu sudah saya sampaikan juga. Jadi bisa juga nanti mungkin ditonton bersama begitu. Mungkin kerinduan umat di Dhamma Paramita juga mungkin adalah menghadirkan Bante Sri Panyawaro. Nah, melalui media YouTube itu nanti Bante bisa hadir kan. Tonton bersama, didengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, pengalaman beliau melatih meditasi. Gitu. Jadi karena meditasi ini memang adalah kita nanti akan berlatih untuk menerima seapa adanya, tidak untuk mendapatkan apa-apa, seperti itu. Kita justru belajar untuk melepas. Ya, begitu ya Pak Pri, tanggapan saya. Baik, terima kasih dok. Mungkin lebih detail juga, mungkin dikasih waktu satu kesempatan meskipun waktunya sudah lebih, teman-teman yang bergabung melalui Zoom, mungkin ada yang ingin disampaikan, kami kasih waktu mungkin satu kali kesempatan, mungkin ya dari Zoom akan ada yang disampaikan yang bergabung melalui Zoom, kami persilakan. Saya, Pak Dokter. Ya, silakan Ibu. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kuntari dari Jambi. Kebetulan kan Pak Dokter nih dokter jiwa ya. Saya tuh masih punya trauma. Dulu habis kecelakaan itu trauma dan depresi. Depresinya tuh sudah mulai hilang, tapi traumanya itu masih ada. Jadi ketika di jalan itu lagi berkendara itu suka apa ya, masih kaget-kagetan gitu loh dokter. Kalau dulu kan waktu belum kecelakaan tuh mau kecepatan berapapun berani gitu ya. Sekarang itu jadi kayak eh, pemula gitu, kayak pengendara pemula gitu loh. Sebentar-sebentar kaget, disalip kaget, diklakson kaget. Nah itu ada tipsnya nggak dokter biar cepet sembuh traumanya gitu? Makasih Ya. dokter.
Baik, terima kasih. Nah, tentunya memori pengalaman trauma itu kan sangat berkesan ya untuk Bu Kuntari ya. Nah, maka memang muncul nanti memori-memori dan reaksi dari tubuh begitu ya, secara otomatis akan muncul eh, menanggapi hal-hal tadi ya, entah klakson dan sebagainya itu. Nah, kalau Bu Kuntari tadi menanyakan bagaimana caranya supaya cepat. Nah, ini di sini menariknya adalah ketika kita justru ingin segera menghilangkan itu paradoks. Jadi ada paradoksnya, Ibu. Nanti malah semakin lama. Jadi, nah, nanti salah satu yang bisa dilakukan memang adalah latihan mindfulness, latihan meditasi itu untuk menyadari sensasi yang muncul, perubahan fisik yang muncul, kemudian pikiran, memori yang muncul. Nah, kita nanti kembali lagi kepada objek, misalnya nafas, begitu. Nah, memperhatikan nafas, misalnya. Kalau pada saat di jalan, tentu kita bisa menyingkir dulu ya sebentar, begitu. Nah, jadi ini memang jadi ada semacam seperti memori begitu di otak maupun tubuh itu Ibu, yang jadi kemudian bereaksi nanti ketika mendengar atau melihat situasi yang mengingatkan kita pada yang men-trigger, istilahnya itu men-trigger pada trauma. Jadi mesti dilatih respon atau tanggapan baru ya Ibu ketika timbul nanti memori-memori yang mengingatkan tentang trauma itu. Jadi kuncinya justru bukan ingin cepat-cepat Ibu. Nah, semakin ingin cepat-cepat malah semakin lambat Ibu nanti. Semoga itu anu ya Bu ya, tanggapan saya ya nanti untuk situasi yang Ibu alami ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, eh, terima kasih. Mungkin latihan malam hari ini cukup sampai di sini, Dok, mengingat waktu sudah pukul 8 lebih 40. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada atas kesempatan bimbingan ini. Semoga lain waktu kami dapat berjumpa lagi dibimbing oleh dokter. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung melalui YouTube. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini bermanfaat di diri kita, keluarga, dan tentunya semua makhluk. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Selamat malam, Budaya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Sampai dok, berjumpa. Budaya.